Halo semuanya, aku Vanessa dari kelas 11 IPS 1. Hari ini mau ngasih sedikit review buat kalian yang mungkin lagi nyari-nyari film-film Indonesia yang seru dan juga lucu. Aku punya satu film yang ini menarik banget buat aku. Film yang dibuat sama seorang komedian asal Indonesia. Tapi sebelum aku lebih jauh ngebahas, aku mau kasih lihat kalian teasernya dulu nih. Nah, ayo kita lihat teasernya. Vi, kalau kayak gini gue yakin kita cowok paling keren di kantor ini. Gua nomor satu. Gua nomor satu. Gua nomor satu. Gua nomor satu. Dia nomor satu. Setuju. Kevin gitu loh. Gua nomor dua. Gua nomor dua. Gua nomor dua. Gua. Ini Rene, teman gua yang sering putus nyambung sama satu cewek. Udah deh, mending kita putus. Ini berarti putus keempat dalam sebulan. Rekor baru tuh. Ini Sukun dari Thailand. Dia sering ngaku punya adik artis. Artis Thailand nih kayaknya nih. Sukun, who is this? My sister. Bohong lagi deh nih. Masa lo punya adik artis? Guys, please wave if you see me. Ini Aryo, dia nggak pernah pacaran. Kalau kau udah pakai sepatu aku yakin Amira pasti suka. Karena kau nggak tahu aja udah berapa banyak perempuan yang kutaklukkan pakai sepatu itu. Berapa yuk? Nggak ada. Tapi yang hampir banyak. Nah, ini gue. Alfi, kita kan udah ngobrol bareng, jalan bareng. Besok bokap minta ketemu di rumah gue, bisa nggak? Misi. Maaf Om, saya temannya Amira. Maaf saya telat. Alfi, Amira, ini gue baru aja ketemu sama bokap lo. Maaf ya Om, maaf. Alfi, ini bukan bokap gue. Ini Pak Dirman. Dia tukang kebun, kebetulan dia di sini karena mau bantuin beres-beres nanti habis makan malam. Ini bokap gue. Malam, Pak Jeremy? suatu saat lukisan ini akan menjadi milik Amira. Dan lukisan ini sangat bernilai bagi saya. Pak, kalau boleh saya mau ngundang Bapak sama Amira untuk makan di rumah saya, Pak. Kebetulan mama saya masakannya enak banget, Pak. Cinta telah tiba sebelum kulihat parasnya di musim semi wajahmu. Pak Jeremy suka sama ibu Mufi. Asal lu bisa jadian sama Amira duluan, Pak Jeremy sama nyokap lu nggak mungkin bisa lanjut. Nah, tadi kan kita udah lihat sendiri tuh tentang teaser filmnya. Sekarang aku mau mengulas filmnya sendiri. Nah, film yang berjudul The Guys ini adalah film drama komedi Indonesia tahun 2017 yang diproduksi oleh Soraya Entertainment Film dan disutradarai oleh Raditya Dika. Nah, ternyata film ini itu adalah film karya Radit. Nah, bukan cuma menyutradarai, tapi Radit juga menulis skenarionya bersama Sunil Soraya dan juga Doni Dirgantoro. Produsernya sendiri adalah Sunil Soraya. Film ini adalah film kesekian yang Radit buat, dan pemeran dari film ini ada aktor-aktor dan juga artis yang ciamik banget lah ya, bisa dibilang. Bukan cuma ada aktor dan artis, tapi juga ada komedian asal Indonesia. Bukan cuma aktor, artis, atau komedian asal Indonesia, bahkan film ini juga menggait atau
membawa aktor dari luar negeri, yaitu dari Thailand nih. Nah, pemerannya sendiri itu ada Raditya Dika sebagai Alfie, terus juga ada Pevita Pierce sebagai Amira, ada Martino Leo sebagai Rene, ada Indra Jegel sebagai Aryo, dan yang gak kalah menarik yaitu artis dari Thailand bernama Pongsi Bunluwong yang berperan sebagai Sukun. Nah, cerita ini itu menceritakan tentang 4 orang laki-laki pegawai kantoran yang sudah dekat selama 2 tahun, bahkan sudah bekerja di satu kantor yang sama dan tinggal di satu kosan yang sama juga. Nah, mereka berempat adalah Alfie, Rene, Aryo, dan Sukun. Nah, di antara mereka berempat, cuman Rene nih yang punya pasangan. Yang lain tuh artinya jomblo. Dan cuman Sukun yang bukan warga negara Indonesia. Sukun itu warga negara Thailand yang tinggal di Indonesia kurang lebih udah 2 tahun untuk menjalani kontrak kerja bersama dengan bos mereka ini. Nah, di cerita ini si Alfie ini itu orangnya susah banget tuh yang namanya dapet pacar. Nah, tapi karena si Rene ini punya pacar di satu kantor yang sama, si Rene ini berencana buat menjodohkan Alfie dengan salah satu anak magang di kantor mereka. Nah, waktu si Rene ini udah ngerencanain buat bikin double date dengan tujuan menjodohkan si anak magang yang bernama Via ini ke Alfie, maksudnya si Alfie sama si Via ini mau tuh dijodohin sama si Rene. Tapi ternyata karena Rene pakai voucher untuk makan di restoran Prancis, ternyata vouchernya sendiri ini itu udah habis masa berlakunya dari seminggu yang lalu. Nah, waktu mereka tahu ternyata vouchernya itu udah habis dari seminggu yang lalu, si Rene ini malah ngajak mereka semua untuk datang ke pesta kantor sendiri. Kebetulan di hari itu juga ternyata ada pesta kantor. Nah, di pesta kantor itu terjadi sesuatu. Akhirnya si Via ini ilfil sama Alfie. Karena keilfilannya si Via ini, akhirnya si Via jalan sama bisa dibilang karyawan nomor 1 di kantor. Nah, saat pesta itu juga Alfie ngeliat Amira yang cantik banget, parah. Dan ternyata bukan cuman ngeliat di pesta kantor, tapi ternyata Alfie dan Amira itu satu tim dalam kantornya. Nah, karena ada satu insiden, mereka jadi deket. Ketika deket itu, si Amira ngajak Alfie buat makan di rumahnya karena permintaan ayahnya Amira. Waktu Alfie nyampe di rumahnya si Amira ini, Alfie datangnya tuh telat, dan telatnya itu telat parah karena ada satu insiden. Nah, waktu nyampe di rumahnya si Amira, Alfie ini ngira tukang kebunnya Amira itu sebagai papanya Amira, tapi ternyata bukan. Nah, waktu ketemu sama papanya Amira, Alfie tuh kaget banget, luar biasa kagetnya, karena papanya Amira itu ternyata bos mereka. Nah, di rumahnya Amira terjadi suatu insiden, yaitu Alfie membakar sebuah lukisan yang katanya itu lukisan udah turun-temurun dari keluarga mamanya si Amira. Nah, karena kesalahan itu, akhirnya Alfie ngajak Amira dan papanya untuk makan bareng di rumahnya. Lebih tepatnya di rumah mamanya. Nah, waktu makan bareng di rumah mamanya Alfie ini, ternyata papanya Alfie dan papanya Amira dan mamanya Alfie itu
em, satu angkatan gitu. Nah, dan memiliki banyak kesamaan. Akhirnya karena itu mereka jadi deket. Padahal si Alfi sama Amira ini sama-sama suka nih. Terus akhirnya si Alfi memilih buat mengalah sama mamanya dan melepaskan Amira demi kebahagiaan mamanya. Nah, kurang lebih ceritanya kayak gitu. Tapi kalian buat nonton lebih jelasnya, kalian bisa nonton sendiri ya buat tahu lebih jelasnya. Nah, cerita film ini tuh banyak banget yang bisa kita ambil hikmahnya. Yang pertama itu cerita ini bercerita tentang keluarga. Cerita bukan cuman keluarga, cerita ini juga berkisah tentang persahabatan dan juga percintaan nih. Nah, kita bisa ambil di sini itu yang pertama, ternyata keluarga itu jauh lebih penting daripada keinginan kita sendiri. Selain itu, dari film ini juga kita bisa belajar untuk menghargai persahabatan kita. Karena ternyata persahabatan itu adalah sesuatu yang berharga banget. Terus juga ada satu pesan dari film ini, ketika kamu punya mimpi, kamu itu harus berani keluar dari zona nyaman kamu. Jangan terus maunya di zona nyaman aja, karena ketika kamu berada terus di zona nyaman kamu itu nggak akan bisa berkembang. Nah, teman-teman, cerita dari film ini tuh beneran bagus banget, dan aku dari riset juga, ternyata film ini tuh disukain sama 94% orang. Wow, banyak banget ya. Berarti film ini adalah salah satu film rekomendasi banget nih kayaknya ya untuk film Indonesia, karena kita juga tahu nih yang buat tuh seorang Raditya Dika, yang filmnya itu udah bisa dibilang lucu-lucu parah, terus juga seru abis, dan kalau kita perhatiin baik-baik, emang di setiap filmnya itu kasih makna yang beda-beda banget sih. Jadi buat kalian yang mungkin lagi bingung ya mau ngapain ngabisin waktu di rumah, boleh banget nih buat nonton film ini, karena filmnya seru banget. Kalian bisa nonton bareng keluarga kalian juga, karena ini emang cocok buat film keluarga sih. Dan gitu aja review dari aku, semoga film ini bisa menghibur kalian. Thanks for watching.